kali ini kalian melaksanakan webinar yang bertemakan Paris van Sumatra with flawless mixture of Dutch colonial charm. Jadi Chong Api atau Lui Chang Yaoxuan lahir di Meixian, Guangdong, China pada tahun 1860. Beliau berasal dari suku Hakka dan saat berusia 15 tahun beliau merantau ke Sumatera Timur menyusul abangnya yang bernama Chong Yongyen yang udah lebih dulu atau lebih awal datang ke Sumatera Timur. Kemudian Chong Api juga turut menggeluti bisnis perkebunan bersama pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Delhi. Dan lama berkecimpung di perkebunan serta membangun kota Medan. Beliau juga wafat di Medan pada tanggal 4 Februari tahun 1921. Jadi masih dalam suasana 100 tahun Chong Api ya, 4 Februari 2021, tepat 100 tahun Chong Api yang telah banyak berkontribusi untuk kota Medan. Dan beliau tidak pandang suku, etnis ataupun ras. Artinya semua masyarakat sama baiknya dan tentu saja dengan bersama bisa membangun sebuah daerah jauh lebih maju dan jauh lebih makmur gitu. Sehingga beliau juga memiliki sebuah kata motivasi bisa seperti itu, di mana langit di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung. Artinya sekalipun kita orang asing yang datang bahkan tinggal dan menetap di Republik ini, sebaiknya atau sudah sepatutnya kita membaurkan diri dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita, termasuk di dalam berbudaya, berkesenian, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Di Kota Medan, Chong Api banyak memberikan kontribusi berupa tempat-tempat ibadah ya. Artinya beberapa bangunan ataupun peninggalan hasil kontribusi dari Chong Api ini sampai hari ini masih bisa terus kita lihat, bahkan kita nikmati dan bermanfaat tentunya untuk masyarakat luas. Kita urutkan dari Medan Labuhan, di sana terdapat Masjid Al-Osmani dan di depannya juga terdapat Vihara Dewi Kwan Im yang boleh dikatakan berhadap-hadapan gitu, yang di masa lampau digunakan tentu saja untuk beribadah oleh masyarakat di daerah Medan Labuhan ya gitu. Nah, kedua tempat ibadah tersebut merupakan salah satu sumbangsi ataupun kontribusi dari Chong Api. Kemudian berlanjut ke Kota Medan, tidak jauh dari Museum Chong Api Mansion ya, yang dahulu merupakan rumah tinggal dari Chong Api, terdapat Masjid Bengkok ya. Barangkali teman-teman ada yang pernah beristirahat ataupun melakukan ibadah di Masjid Bengkok yang juga merupakan sumbangsi atau kontribusi dari Chong Api. Kemudian ada beberapa tempat-tempat yang lainnya termasuk Jembatan Kebajikan ya. Jadi kalau kita mau ke Sun Plaza tentu saja melewati jembatan itu, yang dimana jarang sekali atau kadang kita lupa siapa yang berkontribusi untuk pembangunan jembatan sederhana itu yang sekarang sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa menyeberang ke sungai itu ya, sungai itu. Nah, itu kira-kira kontribusi atau sumbangsi dari Chong Api. Nah, di sini bisa kita lihat bangunan yang juga saya gunakan untuk background saya ya pada kesempatan hari ini. Ini merupakan rumah Chong Api yang baru selesai dibangun kira-kira tahun 1900-an ya. Nah, inilah kira-kira gambaran rumah Mayor Chong Api yang berada di Jalan Kesawan ya, Jenderal Ahmad Yani, Desa Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ya. Nah, ini nomor 105 gitu, yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi sebuah museum gitu. Dan tentu saja dari gambaran rumah ini kadangkala kita yang belum pernah berkunjung langsung beranggapan pasti udah jauh berbeda dengan yang masa lampau gitu kan. Kalau masa lampau kan terlihat sekali ya kekhasannya. Artinya perpaduan budaya yang terdapat di rumah
Mayor Chong Api ini bisa kita lihat secara sekilas ya, dari mulai perpaduan budaya Eropa dan juga Melayu. Mungkin ada unsur-unsur yang lainnya yang tentu saja kami mengundang para pegiat budaya atau peneliti yang lainnya untuk sama-sama kita meneliti bahwa barangkali di rumah tinggal Chong Api ini masih terdapat ragam kekhasan yang bisa kita telusuri dan kita jadikan artikel atau informasi untuk masyarakat luas. Nah, ini gambaran rumah Chong Api yang sekarang. Jadi nggak jauh berbeda ya. Bahkan catnya pun diupayakan tetap menyamai warna aslinya, gitu. Ya. Nah ini, jadi warna kuning. Kalau dulu mungkin belum ada kamera berwarna ya, kan? Kalau sekarang mungkin udah banyak sekali ragam warna dari cat-cat yang bisa kita gunakan. Nah ini, tapi setidaknya kami sebagai pengelola museum terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, pemerintah Kota Medan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, agar tempat ini bisa terus dijaga, dirawat, dan dipertahankan keaslian dan keunikannya. Sehingga anak cucu mendatang ketika datang berkunjung ke museum ini, mereka bisa menjadi bagian atau menikmati secara langsung, oh seperti ini suasana pada masa lampau. Ya, nah belajar dari rumah, saya mengambil satu contoh atau gambar. Ini ada gambar di di sebuah destinasi di Danau Toba, namanya di Desa Meat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Nah, belajar dari rumah, belajar dari destinasi itu sebenarnya belajar terhadap kebudayaan atau masyarakat yang tumbuh di sana. Nah, kebudayaan dan masyarakat yang tumbuh di sana dapat kita lihat atau kita interaksi dengan masyarakatnya. Kalau di Danau Toba kita bisa belajar tentang bagaimana cara martonun itu bertenun dengan baik dengan orang-orang tua kita, dan bagaimana hasil proses pembelajaran itu seperti interaksi dua arah ya. Interaksi dua arah yang saya sebut, ada pengetahuan yang tidak bisa kita ketahui, dari orang-orang tua yang ada di kampung tersebut, dan ada pengetahuan yang tidak bisa diketahui oleh orang tua kita dari pengetahuan kita. Jadi berkunjung ke rumah atau berkunjung ke destinasi itu seperti sharing pengetahuan sebenarnya ya. Jadi tidak hanya sebagai objek wisatawan, tapi ada seperti pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita sampaikan dan bisa kita ketahui dari interaksi tersebut. Nah, saya mengajak teman-teman juga belajar dari rumah itu berjalan ke destinasi itu seperti ya belajar juga, bagian daripada sebuah edukasi juga. Tidak hanya sekedar melihat dari tampilan depannya. Mungkin tadi seperti Baru yang saya bercerita tentang bagaimana Chong Afi bisa lebih datangnya ke Medan seperti apa, sejarahnya seperti apa, bagaimana keberagaman Chong Afi bisa berinteraksi dengan masyarakat luarnya juga. Nah, belajar itu seperti itu bayangan yang saya tawarkan dalam berkunjung ke rumah tersebut. Next. Oke, ini sudah habis ya. Next sebelumnya. Itu, nah lagi. Oke. Nah, di Sumatera Utara, di Medan, lewat komunitas kita coba menggali sebuah potensi ya. Potensi yang kita sebut tadi adalah bagaimana kebudayaan itu bisa kita gali dan kita bisa belajar bersama. Lewat komunitas di Sumatera Utara, kita bagaimana juga melatih kepekaan estetis, cita rasa keindahan. Terus kemandirian itu bagaimana juga kita gali lewat UMKM dan kolaborasi dalam karya. Nah, semuanya itu bisa kita buat menjadi sebuah bagian daripada gotong royong, membangun market dan go digital. Nah, lewat komunitas selalu kita punya output, yang kita output itu semuanya backgroundnya turunannya menjadi sebuah festival. Kenapa kita pilih festival? Sebenarnya pertama adalah tadi semua kegiatan menggali potensi ini, melatih kepekaan ini menjadi bagian untuk kita pelajari bersama, untuk kita akomodir bersama. Dan lewat komunitas, interaksi itu tidak menjadi sebuah kekakuan, tapi itu menjadi sebuah keharusan
bagaimana kita bisa belajar tentang banyak hal di sana. Nah, lihat komunitas tentang sebuah destinasi, saya menginformasikan mungkin di Rumah Karya Indonesia akan banyak sebuah kegiatan-kegiatan yang semuanya sifatnya adalah dalam sebuah penggalian destinasi. Nah, di Rumah Karya Indonesia itu ada sekitar 8. Kalau di Medan sendiri ada namanya Jongbata Art Festival. Tahun ini tahun ke-8, bagaimana festival mempromosikan bagaimana keberagaman suku-suku yang ada di Medan sendiri lewat festival itu bisa melalui atraksi kesenian, bisa melalui diskusi tentang jalur awalnya dia masuk ke kota Medan, karena Medan itu kan seperti apa ya, center semua suku-suku yang ada di Sumatera Utara, dan juga kadang-kadang menjadi sebuah kolaborasi bersama lewat keseniannya tersebut. Dan lewat komunitas juga kita juga membangun market itu kita sebut, contohnya kalau kita sebut satu destinasi di kawasan Danau Toba namanya Tau Silalai. Tau Silalai itu di Kecamatan Silalai Sabungan, Kabupaten Dairi. Awal-awalnya tempat itu hanya lahan pertanian, tapi lewat komunitas bagaimana kita membangun atau menggerakkan tempat itu tidak hanya sekedar lahan pertanian. Untuk teman-teman yang berkunjung ke Medan, ini ada destinasi wisata ke Medan yang telah beroperasi dengan protokol kesehatan. Jadi teman-teman kalau main ke Medan, pengen kemana misalnya ke Apros. Nah, Apros sudah menerapkan protokol kesehatan. Istana Maimun, Medan Zoo, Penangkaran Buaya Sangkumbang, Rahmat International Wildlife Museum Galeri, Gereja Maria Ana Valangkani, Museum Perkebunan, Museum Negeri Sumatera Utara, dan Cong Apinan. Ini destinasi yang sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini salah satu ikonnya Kota Medan. Ikon destinasi wisatanya pada Istana Maimun. Sudah dibuat, tapi ini ikonnya, ikon destinasi wisatanya Kota Medan. Terus ada kota Cina, wisata Buaya Sangkumbang. Nah, ini barcode-nya nanti mungkin Cynthia bisa share ke teman-teman. Itu ada barcode-nya, jadi nggak susah di mana sih titiknya. Nanti barcode ini terhubung ke Google Map, jadi teman-teman bisa langsung cari tahu. Nah, di Medan juga mempunyai wisata religi. Kenapa? Banyak bangunan yang arsitekturnya itu bergaya gaya Eropa ada. Terus di Medan sendiri itu banyak beragam suku budaya, karena Medan salah satu kota yang toleransinya sangat tinggi, toleransi antar beragama, toleransi antar perbedaan suku. Nah, ini salah satu contoh wisata religinya ada Masjid Raya, ada Gereja Immanuel, ada ada kuil, ada wihara, dan nah di Medan juga punya Kampung India atau Little India. Terus ada gereja juga banyak, masjid. Nah, Masjid Bengkok ini salah yang sudah diungkapkan atau sudah dijabarkan oleh Bang Rahmat tadi. Terus ada 2 masjid yang sampai sekarang masih terawat, itu hasil sumbangsi atau dibangun pada tahun atau zamannya Cong Abi masih hidup. Karena seperti tadi Cong Abi membangun beberapa masjid, membangun beberapa kuil. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, Medan itu adalah kota heritage. Kota Medan telah berdiri sejak ratusan tahun yang silam. Pengaruh kolonial Belanda dan Kesultanan Delhi masih terlihat jelas di beberapa bangunan bersejarah yang mempunyai daya tarik wisata sejarah di kota Medan. Nah, ini contohnya ada Balai Kota, itu bangunannya masih asli. Ada kantor Bank Indonesia, bangunannya masih asli
zaman dulu tidak ada yang berubah, gedung Lonsum, Istana Maimun, kantor pos. Nah ini zaman desain-desainnya masih desain zaman kolonial Belanda. Nah di Medan masih banyak bangunan-bangunan yang arsitekturnya masih zaman dulu, masih jadul dan masih terawat. Terus ada gedung Jirasraya, ada masjid. Nah rata-rata di dua masjid ini mempunyai keunikannya. Masjid Raya tuh satu sisi ya arsitekturnya timur banget, satu sisi arsitekturnya ada Eropa, satu sisi ada pikiran yang berbau Cina. Nah